warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana di sebelah kanan saya ada Supri Susanti dari SDN 2 Tegalharjo, dan sebelah kiri saya ada saya Nastia Nurmuji dari SDN 5 Tegalsari, dan saya sendiri Wahyu Setiani dari SMKS Muhammadiyah Santo Genteng Kabupaten Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Pada video praktik ini, saya, Tri Wahyu Setiani sebagai supervisor, Nastia sebagai coach, dan Supri Susanti sebagai coach. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Putri. Alhamdulillah. Betul ya, hari ini Bu Santi akan melakukan coaching? Iya betul Bu. Baik, saya Putri Wahyu akan menjadi observer pada coaching yang akan dilakukan oleh Bu Santi pada siang hari ini. Sebelumnya, pada pra-observasi ini saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian nantinya. Ada 3 rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching yang dilakukan oleh Bu Santi nanti sesuai dengan alur data atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Santi melakukan coaching, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Bu Santi. Itu. Kemudian proses coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching ada 3, yaitu yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya. Kemudian sebelum kita melakukan coaching pada pra-observasi ini, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan dulu. Seperti yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu diantaranya adalah presensi atau kesadaran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Santi yang pertama mindfulness seperti itu ya Bu ya. Kemudian atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Yang saya tanyakan kedua yaitu kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaannya yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot berarti mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot kompetensinya yang ingin dikembangkan ya Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching ini. Mungkin saya menginginkan coach saya dapat menemukan langkah-langkah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, terus hingga sampai ke rencana aksi nantinya. Berarti nanti yang diharapkan indikatornya yaitu coach dapat menemukan langkah permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Baik, cukup di sini pra-observasi kita. Semoga nanti coaching bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kita bertemu lagi nanti di kegiatan observasi coaching, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabar hari ini Bu Tia? Alhamdulillah kabar hari ini baik Bu dan sehat. Kalau gitu, kira-kira Bu Tia apa yang dirasakan hari ini Bu? Yang saya rasakan hari ini pun sebenarnya saya kurang semangat ya Bu ya, kurang semangat menghadapi anak didik saya di kelas. Maksudnya kurang semangat dan antusias bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya itu kan kebetulan ngajar di kelas 6 Bu. Jadi anak-anak utamanya bukan anak-anak saya sebenarnya ya, anak-anak kelas lainnya juga akhir-akhir ini masih terbawa dengan suasana Agustusan kemarin.
Jadi anak-anak itu kalau di dalam kelas itu kegiatan pembelajaran kayak kurang semangat gitu Bu. Ya, terus masalah Budia itu tidak melihat anak-anak itu tidak bersemangat di kelas ya Bu. Terus bagaimana selanjutnya? Jadi begini Bu, beberapa waktu ini tuh anak-anak kan disibukkan dengan kegiatan Agustusan. Ada anak-anak itu masih terpaku dengan euforia bulan Agustus kemarin Bu. Jadi sekarang itu ketika sudah memulai pembelajaran, sepertinya anak-anak kayak kurang bersemangat gitu Bu, kurang bersemangat dan kurang berantusias gitu Bu. Terus berarti anak-anak kurang bersemangat ya Bu. Iya. Terus kira-kira yang menyebabkan anak-anak kurang bersemangat itu tadi karena larut dalam kegiatan Agustusan ya Bu. Menurut Ibu kira-kira apa ya Bu? Gini Bu, namanya anak-anak ya Bu ya. Jadi insting ilmiahnya anak-anak itu, apalagi anak sekolah dasar, masih dengan jiwa-jiwa bermain begitu Bu. Jadi insting mereka itu seperti itu. Apalagi kemarin itu pada kegiatan Agustusan anak-anak disibukkan di kegiatan lapangan. Pastinya kegiatan di lapangan itu kegiatan yang menyenangkan. Contohnya kayak gerak jalan, karnaval, terus lomba-lomba kegiatan Agustusan kayak lomba makan kerupuk dan sebagainya lah. Itu kan masih lomba-lomba yang mengajak anak-anak untuk bermain. Jadi insting mereka itu masih dalam tahap bermain Bu. Untuk kegiatan pembelajarannya ada penurunan. Begitu, apakah kira-kira yang bisa Budia lakukan untuk mengatasi problem yang dihadapi Budia ini? Jadi untuk masalah problem saya ini Bu ya, yang sudah saya lakukan itu diantaranya adalah melakukan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan saya melakukan ice breaking ini agar anak-anak lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain kegiatan ice breaking, saya juga beberapa kali mengajak anak-anak itu melihat video pembelajaran dalam kegiatan pembelajarannya, gitu Bu. Nah, kira-kira apakah metode tersebut sudah berhasil dilakukan di kelas? Kalau untuk keberhasilannya belum 100% ya Bu ya. Kalau untuk keberhasilannya, cuma pada saat ini presentase anak-anak kalau di presentase 100% itu masih 30% yang bersemangat Bu, sedangkan 80% lainnya masih belum. Jadi keberhasilan itu dalam menerapkan metode tersebut menjadi meningkat. Selanjutnya rencana apa yang dilakukan Budia agar anak-anak bersemangat lagi gitu Bu? Jadi pada kegiatan bulan Agustus di bulan September ini tadi kan yang saya sampaikan 30% ya Bu ya. Tapi setelah saya melakukan ice breaking dan video pembelajaran itu anak-anak ada peningkatan sekitar di 70%. Hanya saja saya masih menginginkan peningkatan lagi Bu setelah 70% ini ya, kira-kira di 90%-an lah. Terus apa yang akan Budia lakukan selanjutnya? Untuk kedepannya saya mungkin akan mengajak anak-anak untuk melakukan pembelajaran di luar kelas Bu. Jadi pembelajaran di luar kelas ini saya tujukan untuk anak-anak diajak keliling lapangan atau sebagainya untuk melihat kondisi-kondisi di lingkungan sekitar. Dengan melakukan pembelajaran apa? Materi yang mau diberikan itu tentang apa tuh? Untuk pembelajarannya kemungkinan materi IPAS gitu ya. Kan kita melibatkan lingkungan sekitar, materi IPAS, mata pelajaran IPAS dengan materi makhluk hidup mengenai Tuhan, hewan dan manusia. Nah, dengan menggunakan materi tersebut, apakah anak-anak bersemangat untuk belajarnya Bu? Kalau harapannya anak-anak bersemangat Bu ya, karena kan anak-anak melihat real sendiri apakah itu tumbuhan dan binatangnya. Kira-kira kapan yang waktu yang cocok untuk direncanakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bu? Rencana saya untuk melakukan kegiatan ini 1 minggu sekali Bu ya, karena kan minggu kemarin saya sudah melakukan kegiatan dengan menunjukkan video pembelajaran. Kemungkinan minggu ini saya akan mengajak anak-anak untuk keluar kelas dengan pembelajaran berbasis alami. Sejauh pemahaman saya kan pembelajaran di luar kelas itu menyenangkan ya Bu. Ya, benar. Terus cuma nanti Budia harus bisa memanage anak-anak karena di luar kelas
kelas itu anak-anak biasanya melakukan hal yang tidak terduga dan di luar tujuan pembelajaran. Nah, itu kan akan ada istilahnya kisah panjenengan ini lagi, mungkin agar anak-anak tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang Butia laksanakan. Ya Bu, benar sekali. Sebenarnya hal tersebut juga menjadi salah satu kekhawatiran saya Bu, apalagi di sekitar sekolah saya itu terdapat banyak tumbuhan-tumbuhan bambu dan di sekitar tumbuhan bambu tersebut juga banyak sungai-sungai. Jadi takutnya atau kekhawatiran saya itu takutnya nanti anak-anak melakukan tindakan yang di luar batas pengawasan kita gitu Bu. Nah, jadi alternatif Butia nanti ketika pembelajaran di luar kelas, anak-anak akan melihat banyak objek ya. Dan tentunya Butia tidak bisa kalau mendampingi anak-anak secara sendirian. Mungkin Butia bisa mengajak siapa gitu atau siapa yang mau diajak Butia untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas nanti. Jadi rencana saya untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran di luar kelas ini nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Bu, utamanya guru mata pelajaran PJOK. Karena kalau saya nanti berkolaborasi dengan guru kelas sendiri kan juga mempunyai jam Bu. Jadi kemungkinan nanti saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Jadi artinya pembelajaran di luar kelas itu bisa jadi alternatif Butia untuk mengatasi kebosanan anak-anak pastinya ya. Dan yang pastinya masih larut dalam kegiatan Agustusan kemarin, pengennya bermain saja dan tidak belajar. Kemudian Butia juga menyampaikan minggu depan bisa dimulai, kemudian ditemani tadi siapa Pak PJOK ya, guru PJOK-nya Bu, agar anak-anak tidak melakukan hal-hal yang di luar dugaan dan di luar tujuan pembelajaran. Nah, intinya nanti Butia harus membuat sebuah komitmen bersama agar anak-anak itu bisa mendengarkan atau melaksanakan dengan baik dan terlaksana maksimal. Iya, benar sekali Bu. Jadi nanti ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas itu tadi ya Bu ya, misalkan ada kekurangan, pastinya nanti saya akan memperbaikinya lagi di pembelajaran selanjutnya biar lebih maksimal lagi. Dan di sini saya mohon bantuan kepada Bu Santi, misalkan nanti di minggu depan saya butuh teman curhat lagi, istilahnya Bu Santi bersedia untuk mendengarkan curhatan-curhatan saya. Jadi kalau pastinya minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya ingin tahu perkembangan peserta didik Butia yang tadi masih larut dalam suasana Agustusan, terus terus akhirnya Butia menyiasati untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Pastinya kita berharap efektif dan sudah ditemukan tadi partner kerjanya tadi Pak PJOK ya. Baiklah Butia, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Butia setelah kita berbincang sejenak tadi? Perasaan saya saat ini alhamdulillah sudah lega ya Bu ya, karena saya sudah mempunyai gambaran solusi-solusi yang akan saya ambil untuk menghadapi permasalahan saya di kelas ini. Kalau begitu, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik ya Bu. Mungkin ada hal lain yang ingin Butia sampaikan? Saya rasa untuk saat ini cukup dulu. Baiklah, saya senang sudah bisa mendengarkan Butia. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa di kemudian hari. Mungkin ada masalah yang bisa kita selesaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Santi, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama coaching yang dilakukan oleh Bu Santi bersama dengan coach. Di sini saya sebagai observer akan merefleksi kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Iya, Baik, di pasca observasi ini saya akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian yang kedua membacakan refleksi saya ya Bu ya terhadap coachingnya. Yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Santi. Tadi saya sudah
mempraktikkan kucing dengan Vidya, dan saya sudah melakukan kucing sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta itu sendiri yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dan sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah diminta tadi. Oke, berarti indikatornya yang sudah tercapai ada 2 ya Bu ya, yaitu kucing sesuai dengan alur Tirta, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan review terhadap kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Santi ya Bu ya, dimana menurut saya tadi proses kucing sudah berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dimana ada penetapan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalahnya, ketiga rencana aksinya, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Kemudian Bu Santi juga sudah berusaha menggali pertanyaan berbobot terhadap Coce-nya, sehingga Coce sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, kucing juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kucingnya, yaitu ada 3 prinsip: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang kedua di pasca observasi ini. Dari kompetensi-kompetensi yang sudah ada, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Santi setelah melakukan kucing? Saya mungkin akan memahami lagi tentang alur Tirta dan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya Bu kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu memahami lagi sesuai dengan alur Tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu ya Bu. Baik, cukup sampai di sini ya Bu pasca observasi kita. Semoga di lain waktu kesempatan kita juga bisa melakukan observasi kembali, melakukan kegiatan kucing kembali dengan yang lebih maksimal. Itu saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Semoga tergerak, lekas bergerak, mari bergerakkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.